Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan lebih mengenal kingdom fungi atau jamur. Adapun tujuan pembelajaran yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk yang pertama, menjelaskan pengertian jamur, kedua, menjelaskan ciri-ciri jamur, yang ketiga, menjelaskan struktur jamur, yang keempat, menjelaskan cara reproduksi jamur, yang kelima, menjelaskan klasifikasi atau pengelompokan jamur, yang keenam, menjelaskan hubungan atau simbiosis jamur dengan alga, yang ketujuh, menjelaskan hubungan atau simbiosis jamur dengan akar tanaman, yang kedelapan, menjelaskan peranan jamur dalam kehidupan. Apakah teman-teman pernah mengonsumsi jamur? Apakah teman-teman mengenali jenis jamur yang ditampilkan pada gambar? Jamur-jamur tersebut ada yang beracun, tetapi ada pula yang dapat dimakan. Jika teman-teman menjumpai jamur di alam, bagaimanakah teman-teman memastikan bahwa jamur tersebut aman untuk dikonsumsi? Apa yang terlintas di pikiran teman-teman jika mendengar kata jamur? Mungkin ada yang membayangkan tempat lembab, atau bahkan ada yang membayangkan sup jamur. Bahkan mungkin ada yang membayangkan penyakit kulit. Semuanya benar. Jamur hidup di tempat-tempat yang lembab. Jamur ada yang bisa dimakan dan ada yang menyebabkan penyakit kulit. Bahkan jamur juga ada yang menyebabkan keracunan. Pada video kali ini, kita akan lebih banyak mengenal mengenai ciri-ciri jamur, cara reproduksi, dan peranan jamur bagi kehidupan organisme eukariota yang menghasilkan spora. Yang kedua, dinding selnya tidak mengandung selulosa, tetapi karbohidrat kompleks termasuk kitin, mannan, dan glukan. Yang ketiga, tidak memiliki flagela dalam daur hidupnya. Adapun cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang jamur disebut dengan mikologi. Beberapa ahli mikologi membagi jamur menjadi dua kelompok berdasarkan bentuk tubuhnya, yaitu kapang dan khamir. Sebagian besar jamur bereproduksi dengan spora mikroskopis, yaitu sel reproduktif yang tidak motil. Spora biasanya dihasilkan oleh hifa aerial yang terspesialisasi. Hifa aerial pada beberapa jamur membentuk struktur kompleks yang disebut badan buah atau flyting body. Spora dihasilkan dalam badan buah. Ada 3 bentuk struktur reproduktif pada jamur, yaitu gametangium, sporangium, dan conidiofor. Gametangium adalah struktur tempat pembentukan gamet. Sporangium adalah struktur tempat dibentuknya spora. Adapun conidiofor adalah hifa terspesialisasi yang menghasilkan spora aseksual yang disebut conidia. Klasifikasi jamur. Berdasarkan struktur tubuh dan cara reproduksinya, jamur diklasifikasikan menjadi 4 divisi, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Yang pertama, Zygomicota. Jamur ini dinamakan Zygomicota karena membentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut zygospora. Zygospora merupakan hasil peleburan menyeluruh antara dua gametangium yang sama atau berbeda. Zygomicota berhabitat di darat, di tanah, atau pada sisa organisme mati. Zygomicota merupakan kelompok utama yang penting untuk membentuk mikorizа atau simbiosis jamur dengan akar tanaman. Anggota Zygomicota terutama adalah jamur yang hidup sebagai saprofit.
Struktur tubuh zygomicota. Zygomicota memiliki miselium yang bercabang banyak dan tidak bersekat-sekat. Hifanya bersifat senositik, septa ditemukan hanya pada saat sel bereproduksi. Salah satu contoh zygomicota yang penting adalah Rhizopus stolonifer. Jamur ini biasanya tumbuh pada roti dan makanan lain. Miselium pada Rhizopus memiliki 3 tipe hifa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, stolon, yaitu hifa yang membentuk jaringan pada permukaan substrat, misalnya pada roti. Yang kedua, rhizoid, yaitu hifa yang menembus substrat dan berfungsi sebagai jangkar untuk menyerap makanan. Dan yang ketiga, sporangiofor, yaitu hifa yang tumbuh tegak pada permukaan substrat dan memiliki sporangium membulat di ujungnya. Yang kedua, ascomycota. Ascomycota bercirikan talus yang terdiri atas miselium bersekat. Reproduksi seksual membentuk ascospora di dalam ascus. Ada yang hidup sebagai saproba dan ada yang hidup sebagai parasit yang menimbulkan banyak penyakit pada tumbuh-tumbuhan. Pada reproduksi aseksualnya, dihasilkan spora conidium yang terbentuk pada ujung hifa khusus yang disebut conidiofor. Pada umumnya, ascus dibentuk di dalam tubuh buah yang disebut ascocarp atau ascoma. Bentuk ascus ada bermacam-macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ascus tanpa ascocarp. Yang kedua, ascup yang ascocarpnya berbentuk seperti mangkok, disebut apothecium. Yang ketiga, ascus yang ascocarpnya berbentuk bola tanpa ostiolum, disebut cleistothecium. Dan yang keempat, ascus yang ascocarpnya berbentuk botol dengan leher dan memiliki ostiolum, disebut perithecium. Adanya bermacam-macam ascus tersebut digunakan sebagai dasar klasifikasi tingkat kelas. 3 kelas itu antara lain Hemiascomycetes, Plectomycetes, dan Pyrenomycetes. Basidiomycota. Basidiomycota mencakup sebagian besar spesies makroskopis dan amat mencolok. Jamur ini sering dijumpai di lapangan dan di hutan-hutan. Struktur tubuh Basidiomycota. Ciri utamanya ialah hifa bersepta dengan sambungan apit. Spora seksualnya terbentuk pada basidium yang berbentuk gada. Tubuh cendawan Basidiomycota mencakup struktur seperti batang dan tudung yang sering disebut basidiokarp. Jamur ini memiliki struktur yang disebut basidium yang menghasilkan spora. Fungsi basidium sama dengan ascus pada ascomycota. Pada bagian ujung basidium akan tumbuh 4 basidiospora. Basidiomycota terdiri atas beberapa kelas. Satu di antaranya ialah Hymenomycetes, ordo Agaricales, famili Agaricaceae, yang mencakup jamur-jamur berlamela atau memiliki keping lipatan berupa bila-bila. Ciri-ciri jamur ini antara lain berdaging, bersifat saproba, dan tubuh buah seperti payung. Pada beberapa spesies, tangkainya asimetris, pendek, bahkan tidak bertangkai. Basidiospora terdapat di permukaan lamela atau bila yang terbentuk di bagian bawah tudungnya. Contoh terkenal dari Agaricaceae ini adalah Wolfariella wolvaceae atau jamur padi atau jamur dami. Produksi Basidiomycota. Daur hidup Basidiomycota dimulai dari pertumbuhan spora basidium atau pertumbuhan conidium. Spora basidium atau conidium akan tumbuh menjadi benang hifa yang bersekat dengan satu inti. Kemudian, hifa membentuk miselium. Hifa dari 2 jenis yang berbeda, ujungnya bersinggungan dan dinding selnya larut. Inti sel dari salah satu sel pindah ke sel yang lain. Terjadilah dikariotik. Dari sel dikariotik akan tumbuh hifa dan miselium dikariotik. Miselium dikariotik akan tumbuh menjadi tubuh buah dengan bentuk tertentu, misalnya payung. Peranan Basidiomycota.
Basidiomycota mencakup kurang lebih 1.500 spesies. Beberapa contohnya yang berperan dalam kehidupan manusia antara lain sebagai berikut. Lentinus, Edodes, dan Shiitake. Di Cina dan Jepang, jamur ini diproduksi secara besar-besaran untuk dikonsumsi. Kemudian, Pleurotes, jamur kayu yang hidup pada kayu atau substrat yang mengandung banyak lignin dan selulosa. Jamur ini dapat dimakan. Auricularia polytricha atau jamur kuping, tumbuh pada kayu-kayu yang lapuk, berwarna kecoklatan, berbentuk menyerupai daun telinga, dan jamur ini dapat dimakan. Puccinia graminis, hidup sebagai parasit pada tanaman rumput-rumputan, menyebabkan bercak-bercak pada daun seperti karat, sering juga disebut jamur karat. Deuteromycota, divisi ini disebut juga fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Divisi ini dibuat untuk mengelompokkan semua jamur yang tidak termasuk ke dalam divisi lainnya. Ciri utama dari divisi ini ialah belum diketahuinya reproduksi seksual selama siklus hidupnya. Sebagian besar anggota divisi ini kemungkinan berkerabat dengan Ascomycota karena adanya pembentukan konidia. Sisanya kemungkinan adalah Zygomycota dan Basidiomycota yang tidak melakukan reproduksi seksual. Contoh jamur yang tidak diketahui alat reproduksi seksualnya antara lain Cladosporium, Culpularia, Gliosporium, dan Diploria. Jika studi lebih lanjut pada suatu spesies Deuteromycota menunjukkan adanya reproduksi seksual, spesies itu akan dikeluarkan dari divisi ini. Reproduksi Deuteromycota. Jamur ini bereproduksi secara aseksual dengan menghasilkan conidia atau menghasilkan hifa khusus yang disebut conidiofor. Kemungkinan jamur ini merupakan suatu peralihan jamur yang tergolong Ascomycota ke Basidiomycota, tetapi belum diketahui hubungannya. Peranan Deuteromycota. Jamur ini bersifat saprofit pada materi organik, sebagai parasit pada tanaman tingkat tinggi, dan perusak tanaman budidaya serta tanaman hias. Jamur ini juga menimbulkan penyakit kulit pada manusia, yaitu dermatomycosis, misalnya penyakit kurap yang disebabkan oleh Microsporum. Untuk memberantas jamur ini digunakan fungisida, misalnya Locanol ditan M45 dan Copper Sandoz. Lumut kerak atau lichen merupakan simbiosis antara jamur Mycobion dan alga Phycobion. Menurut Geoffrey Clark Ainsworth, tercatat sebanyak 18.000 spesies lumut kerak yang tersebar di berbagai habitat. Bentuk kehidupan dan perilakunya sangat khas dan jauh berbeda dengan komponen masing-masing jamur dan alga. Lumut kerak tumbuh pada batang pohon, kayu busuk, bebatuan, dan di atas tanah. Lumut kerak dapat bertahan dalam keadaan panas, dingin, dan kering yang luar biasa. Oleh karenanya, lumut kerak dianggap sebagai vegetasi perintis. Mycobion pada lumut kerak biasanya berupa Ascomycota dan Phycobionnya berupa alga hijau, Chlorophyta, atau alga hijau biru, Cyanobacteria, baik yang uniseluler maupun yang berfilamen. Sebagian besar lumut kerak terdiri atas hifa jamur yang terjalin rapat. Hifa khusus, yaitu rhizoid dari jamur, berfungsi sebagai pelekat pada batu, kayu, atau tanah. Talusnya seperti spora yang menyerap pada air. Pada simbiosis ini, alga memperoleh air dan unsur esensial dari jamur, dan sebaliknya, alga memberikan makanan hasil fotosintesis kepada jamur. Kehidupan bersama yang saling menguntungkan ini disebut simbiosis mutualisme. Reproduksi lumut kerak dilakukan dengan fragmentasi atau dengan soredium. Soredium terdiri atas satu atau beberapa sel alga yang terbungkus rapat oleh hifa jamur. Jika soredium terlepas dan terbawa angin atau air ke tempat yang lain, akan tumbuh menjadi lumut kerak baru.
Beberapa lumut kerak juga menghasilkan askospora yang terbentuk di apotesium. Massa halus pada permukaan alga dan jamur masing-masing dapat menjadi individu baru. Terjadinya simbiosis ini sebenarnya secara kebetulan saja. Jika jamur tidak berjumpa alga, kedua organisme tersebut tetap dapat hidup dengan sendirinya. Menurut bentuknya, lumut kerak dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu krustos seperti kerak, misalnya grapis, di mana tampilannya seperti coret-coret kecil yang panjang di pepohonan. Yang kedua, folios, seperti daun, misalnya umbellicaria, yang tumbuh pada bebatuan dan pepohonan. Yang ketiga, fruticos, seperti semak, misalnya Usnea longissima. Yang ketiga, fruticos, seperti semak, misalnya Usnea longissima. Disebut juga janggut resi, yang panjangnya dapat mencapai beberapa meter. Mikoriza adalah simbiosis antara hifa jamur dengan akar suatu tumbuhan. Jamur tersebut biasanya dari golongan Zygomicota, Ascomycota, atau Basidiomycota. Ada 2 tipe mikoriza, yaitu ektomikoriza dan endomikoriza. Ektomikoriza. Jamur ini tubuh buahnya berbentuk seperti payung, bola, atau bulat. Hifanya hanya menembus epidermis akar dan tidak sampai menembus korteks. Jamur ektomikoriza tidak dapat tumbuh dan bereproduksi tanpa bersimbiosis dengan akar tumbuhan inangnya. Dari tumbuhan inangnya, jamur memperoleh bahan makanan seperti gula, vitamin, asam amino, dan makanan lainnya. Sedangkan tumbuhan inangnya mendapatkan air dan unsur-unsur dari tanah lebih banyak tanpa memerlukan rambut akar. Jamur ektomikoriza yang bersimbiosis dengan tanaman pinus bentuknya seperti payung. Dengan ektomikoriza, tumbuhan pinus lebih tahan kekeringan dan terlindung dari hama jamur. Endomikoriza. Jamur ini bersimbiosis pada akar yang hifanya menembus sampai pada sel-sel korteks. Endomikoriza terdapat pada akar tumbuhan anggrek, kol, bit, dan berbagai pohon lainnya. Endomikoriza dapat hidup tanpa bersimbiosis dan terdapat pada berbagai jenis pohon di tanah dan tidak memiliki inang khusus. Pada tumbuhan polong-polongan, jamur ini dapat merangsang pertumbuhan bintil-bintil akar yang bersimbiosis dengan rhizobium. Peran jamur dalam ekologi kehidupan. Semua makhluk hidup pada akhirnya akan mati. Dalam pengertian ekologi, unsur-unsur kimiawi yang membentuk makhluk hidup sebenarnya dipinjam dari bumi. Dan setelah mati, unsur-unsur tersebut akan dikembalikan ke bumi. Semua bahan makanan bagi setiap jenis hewan, mulai dari lalat hingga gajah, juga dikembalikan kepada bumi dalam bentuk ampas atau kotoran. Organisme yang telah mati merupakan makanan bagi sekelompok organisme yang disebut dekomposer atau pengurai. Organisme yang termasuk kelompok pengurai yaitu bakteri, cendawan atau jamur, dan hewan-hewan kecil. Organisme pengurai memecah sampah alami menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sampai semua unsur kimiawi yang ada di dalamnya dilepaskan ke udara, air, dan tanah, dan dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya. Tanpa unsur karbon dioksida yang dilepaskan dalam proses dekomposisi atau penguraian, maka tanaman akan mati. Tanpa oksigen yang dihasilkan tumbuhan dan tanpa makanan yang disediakan oleh tumbuhan, maka kehidupan akan berhenti dan semua hewan akan mati kelaparan. Pengurai adalah mata rantai yang amat penting dalam daur alami kehidupan. Bagian-bagian tumbuhan yang sudah mati, seperti ranting dan batang, terdiri atas selulosa.
Selulosa mengandung karbon esensial yang diperlukan oleh semua makhluk hidup. Namun demikian, hanya sedikit organisme yang mampu mengurai selulosa dan memanfaatkannya. Pengurai selulosa yang utama adalah bakteri, yang sebagian diantaranya hidup di lambung hewan lain dan cendawan, seperti jenis jamur dan kapang yang tumbuh pada tanaman. Selain selulosa, kayu juga mengandung sebuah bahan lainnya, yaitu lignin. Lignin berfungsi sebagai perekat yang mengikat helai-helai selulosa menjadi satu dan memberi kekuatan tambahan pada kayu.